Berikutnya, untuk membuat suplai air tetap terjaga, mulai tahun 1875 Belanda membangun water torrent sebagai tempat penyimpanan air dengan mengalirkan air dari mata air dengan menggunakan pipa baja anti karat yang mereka beri akses untuk memasok air ke perkantoran dan perumahan mereka. Selain itu, Belanda juga membangun komplek perkantoran yang saat ini dikenal sebagai Gedung Baperis Kota Banda Aceh atau pernah juga disebut sebagai Balai Juang. Setelah itu, pembangunan terus meluas seperti rel kereta api yang terus diperpanjang jarak tempuhnya hingga menyambung ke Medan, juga membangun gedung sentral telepon yang saat ini berada di taman samping Simpang Jam Kota Banda Aceh ini. Berikutnya juga ada gedung perkumpulan Freemason yang kini jadi gedung SMA 1 Kota Banda Aceh dan memperluas pemukiman Belanda hingga ke Nusu. Sehingga Bandar Aceh Darussalam berubah dari kota tradisional menjadi sebuah kota Eropa. Namun begitu nih teman Kongko, kependudukan Belanda di Aceh tetap tercatat ilegal dalam sejarah sebab baik rakyat Aceh maupun Sultan Aceh tidak pernah tunduk kepada Belanda baik secara de facto maupun de jure. Nyan hana Pak Banta, meskipun harus berpindah-pindah pusat kerajaan, Sultan Aceh dan rakyat Aceh tetap bersinergi mengusir KP Belanda dari tanah Aceh. Hingga akhirnya sejarah mencatat pengakuan Belanda bahwa perang dengan Aceh adalah perang terlama yang pernah Belanda alami yang membuat kerugian besar bagi pihak Belanda dan juga banyak perwira, letnan, kolonel dan juga jenderal Belanda yang tewas mengenaskan di tangan pejuang Aceh. Nah, jadi nih teman Kongko, biarpun kita nggak setuju dengan kolonialisme, namun harus diakui dalam urusan pembangunan, setiap hal yang dibangun oleh Belanda memiliki hubungan dan tujuan agar tercipta lingkungan kota yang saling terhubung. Sehingga mulai dari hunian, perkantoran, kebutuhan air, dan kereta api sebagai alat perpindahan barang dan orang, mereka bangun dengan letak-letak yang strategis dan sistematis. Nah, setelah lebih dari 100 tahun sejak kedatangan Belanda ke Banda Aceh, beberapa bangunan Eropa khas Belanda masih tersisa dan masih digunakan. Lalu, bagaimana dengan usia 820 tahun Kota Banda Aceh saat ini? Kira-kira apa nih yang bisa terus dipertahankan, dilanjutkan, dan diperbaharui dari pengalaman pembangunan oleh Belanda terhadap pembangunan kota saat ini? Tulis komentar teman Kongko di bawah ya. Kalau ada perbaikan dan info tambahan, share di kolom komentar. Next, kita bahas apa lagi? Narekom, nici komen be. Sampai jumpa di video lainnya.